Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam video kali ini kita akan membahas beberapa hal yang tidak boleh dilakukan di kamar mandi. Ternyata, ada beberapa larangan di kamar mandi yang dipercaya dapat menghambat rezeki jika dilanggar. Jadi, apa sajakah larangan tersebut? Mari kita simak bersama. Pertama, keran air yang bocor. Jangan biarkan keran air yang bocor atau air yang terus menetes di kamar mandi. Segera perbaiki jika ada kebocoran. Air yang menetes terus-menerus dianggap sebagai simbol rezeki yang terus mengalir keluar. Hal ini bukan hanya masalah kecil, tetapi bisa menjadi penghambat aliran rezeki kita. Bayangkan Anda memiliki keran air yang bocor di kamar mandi. Setiap tetesan air yang jatuh mewakili rezeki yang seharusnya tersimpan tetapi malah terbuang sia-sia. Ini seperti memiliki dompet yang berlubang, di mana uang Anda terus-menerus jatuh dan hilang tanpa disadari. Misalnya, Anda mungkin mengalami situasi di mana pengeluaran Anda selalu lebih besar daripada pendapatan. Setiap kali Anda menerima gaji, selalu ada pengeluaran tak terduga seperti perbaikan rumah, kendaraan, atau kebutuhan medis yang mendesak. Ini bisa jadi akibat dari kebocoran kecil yang Anda abaikan di kamar mandi. Selain itu, keran bocor juga bisa menyebabkan tagihan air yang meningkat tanpa Anda sadari. Bayangkan jika keran tersebut menetes 1 tetes air setiap detik. Dalam sehari, ini bisa berarti ratusan liter air yang terbuang. Secara finansial, ini menambah beban biaya yang seharusnya bisa dihindari. Ingat, memperbaiki keran bocor bukan hanya tentang menghemat air dan uang, tetapi juga tentang menjaga aliran rezeki dan energi positif di rumah Anda. Dengan menjaga kebersihan dan keteraturan di kamar mandi, Anda juga ikut menjaga kesejahteraan dan keberkahan dalam hidup Anda. Kedua, kamar mandi gelap. Usahakan agar kamar mandi selalu terang, baik dengan sinar matahari di siang hari maupun lampu di malam hari. Kamar mandi yang gelap dapat mengundang energi negatif. Terangnya kamar mandi bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga berhubungan dengan kesehatan dan kebersihan serta aliran energi positif. Bayangkan jika kamar mandi Anda selalu gelap, baik di siang hari maupun malam hari. Kondisi ini bisa membuat Anda tidak nyaman dan merasa tidak aman saat berada di dalamnya. Gelapnya kamar mandi juga membuat kita sulit melihat kotoran atau jamur yang mungkin tumbuh di sudut-sudut kamar mandi, sehingga kebersihan tidak terjaga dengan baik. Misalnya, Anda memiliki kamar mandi dengan jendela kecil yang tidak memungkinkan banyak sinar matahari masuk. Akibatnya, kamar mandi selalu lembab dan gelap. Kondisi ini bisa menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan jamur, yang akhirnya bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti alergi atau infeksi kulit. Selain itu, pastikan dinding dan lantai kamar mandi menggunakan warna-warna terang seperti putih atau pastel. Warna-warna terang dapat memantulkan cahaya lebih baik daripada warna gelap, sehingga kamar mandi terlihat lebih cerah dan bersih. Ingat, menjaga kamar mandi agar selalu terang bukan hanya tentang estetika, tetapi juga tentang kesehatan, kenyamanan, dan menjaga aliran energi positif di rumah Anda. Dengan menjaga kamar mandi tetap terang dan bersih, Anda turut menjaga kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, bersiul atau bernyanyi di kamar mandi. Hindari bersiul atau bernyanyi di kamar mandi, terutama di malam hari. Hal ini dipercaya dapat mengundang makhluk halus. Kamar mandi dianggap sebagai tempat yang lembab dan gelap, sehingga menjadi lokasi favorit bagi makhluk halus seperti jin dan setan. Bayangkan Anda sedang bersiul atau bernyanyi di kamar mandi setelah seharian beraktivitas.
Meskipun tampaknya hal ini tidak berbahaya, menurut kepercayaan lama, tindakan ini dapat menarik perhatian makhluk halus yang mungkin berdiam di sekitar kamar mandi. Ini bisa membuat Anda merasa tidak nyaman atau bahkan mengalami gangguan fisik atau mental tanpa alasan yang jelas. Misalnya, seseorang yang sering bersiul atau bernyanyi di kamar mandi pada malam hari mungkin mulai merasakan suasana yang tidak enak atau merinding tanpa alasan. Dalam beberapa kasus, orang tersebut mungkin mengalami mimpi buruk atau gangguan tidur, yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan dan produktivitas sehari-hari. Selain itu, menjaga kebersihan dan kerapian kamar mandi juga penting. Pastikan kamar mandi selalu dalam keadaan bersih dan terang untuk mengurangi kemungkinan adanya makhluk halus. Menggunakan wangian atau aromaterapi di kamar mandi juga dapat membantu menciptakan suasana yang lebih nyaman dan positif. Ingat, menjaga kebiasaan yang baik di kamar mandi bukan hanya tentang menghormati kepercayaan lama, tetapi juga tentang menjaga kesehatan dan kesejahteraan Anda dan keluarga. Dengan menghindari bersiul atau bernyanyi di kamar mandi, Anda turut menjaga harmoni dan kedamaian di rumah Anda. Keempat, tempat sabun kosong. Jangan menyimpan tempat sabun, sampo, atau perlengkapan mandi lainnya yang sudah habis. Buang barang-barang yang tidak berguna tersebut karena dapat menghambat aliran rezeki. Menyimpan wadah-wadah kosong di kamar mandi tidak hanya membuat ruang terlihat berantakan, tetapi juga dapat mempengaruhi energi di dalam rumah. Bayangkan Anda memiliki banyak botol sampo, sabun, dan lotion yang sudah kosong namun masih disimpan di sudut-sudut kamar mandi. Hal ini membuat kamar mandi terlihat penuh dan tidak rapi. Selain itu, barang-barang yang tidak berguna ini juga dapat mengumpulkan debu dan kotoran, yang bisa menjadi sarang bakteri dan menyebabkan masalah kesehatan. Misalnya, seseorang yang terus menyimpan botol-botol kosong di kamar mandi mungkin merasa sulit untuk menjaga kebersihan dan keteraturan di ruang tersebut. Setiap kali Anda memasuki kamar mandi, Anda mungkin merasa tidak nyaman karena melihat kekacauan yang ada. Hal ini bisa menciptakan stres dan mengganggu ketenangan pikiran Anda. Selain itu, pertimbangkan untuk menggunakan wadah isi ulang atau produk yang ramah lingkungan untuk mengurangi jumlah sampah plastik di kamar mandi. Menggunakan produk-produk ini tidak hanya baik untuk lingkungan tetapi juga membantu menjaga kamar mandi tetap rapi dan terorganisir. Ingat, menjaga kamar mandi agar selalu bersih dan rapi adalah bagian dari menjaga kesejahteraan dan aliran rezeki di rumah Anda. Dengan membuang barang-barang yang tidak berguna, Anda turut menjaga energi positif di rumah dan menciptakan suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan. Kelima, pakaian kotor yang menggantung. Pastikan pakaian kotor tidak menggantung terlalu lama di kamar mandi. Kebiasaan ini tidak hanya akan membuat pakaian menjadi sarang nyamuk dan kotoran, tetapi juga dapat menarik perhatian makhluk halus. Sebagian kepercayaan menyatakan bahwa benda-benda yang digunakan secara intim, seperti pakaian, memiliki energi yang kuat dan dapat menarik entitas gaib. Dalam konteks ini, pakaian kotor yang menggantung terlalu lama di kamar mandi dapat menjadi titik tarik bagi makhluk halus atau energi negatif. Contoh yang dapat diambil adalah ketika seseorang secara tidak sengaja meninggalkan pakaian kotor mereka di kamar mandi selama beberapa hari. Hal ini dapat menyebabkan tidak hanya tumpukan pakaian yang tidak teratur, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan tidak bersih. Sarang nyamuk yang mungkin terbentuk dari kelembaban pakaian kotor dapat menimbulkan masalah kesehatan tambahan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kebersihan dan keteraturan pakaian dalam kamar mandi. Pastikan pakaian kotor segera dicuci atau disimpan di tempat yang sesuai setelah digunakan. Ini tidak hanya untuk menjaga kesehatan dan kebersihan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan bebas dari gangguan energi negatif. Dengan demikian, kita dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan di dalam rumah, serta melindungi diri dari potensi gangguan makhluk halus atau energi negatif yang tidak diinginkan.
Semoga dengan video ini, pengetahuan kita semakin bertambah dan kita semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, baik fisik maupun energi di sekitar kita. Percaya atau tidak, kesadaran ini kembali kepada diri masing-masing untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Yang terpenting adalah kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemberi rezeki bagi setiap hambanya, serta yang memiliki kuasa untuk mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat. Semoga video ini memberikan manfaat yang luas bagi kita semua, membantu menjaga kebersihan, kesehatan, dan keseimbangan energi di lingkungan sekitar kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.